Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan proses belajar mengajar. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelum proses belajar mengajar dimulai, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nah, yang pertama, dengar namanya backpack ya. Iya, Bu. Asara Maharani. Hadir, Bu. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang isi teks prosedur, yang dimana kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, Ibu akan memperlihatkan isi teks prosedur. Ini dia isi teks prosedurnya. Nah, di awal tadi Ibu telah memberitahu kalian bahwa hari ini kita akan membahas dua inti materi. Nah, yang pertama yaitu struktur kebahasaan teks prosedur, yang dimana yang pertama pengantar atau pembuka. Teks prosedur pada umumnya diawali dengan judul yang merupakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan bagian pengantar berupa kalimat interrogatif sebagai pembuka teks sebelum masuk ke topik yang dibahas. Pada bagian ini juga dijelaskan tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai dalam melakukan tahapan-tahapan pada teks prosedur. Yang kedua yaitu material. Pada bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat atau material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan atau membuat sesuatu. Contohnya dalam teks membuat makanan akan dijelaskan bumbu dan bahan apa saja yang akan digunakan. Kemudian dalam teks prosedur cara melakukan sesuatu akan dijelaskan alat-alat yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan. Adapun yang ketiga yaitu langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runtut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewati atau tertukar. Nah, yang terakhir dalam struktur teks prosedur terdapat simpulan. Setelah selesai melakukan kegiatan sesuai tahapan, di akhir teks prosedur terdapat simpulan kegiatan. Bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, dalam kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama yaitu menggunakan kata kerja atau imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel la. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Yang kedua yaitu menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya dalam teks prosedur dengan judul menyampul buku sekolah. Yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal, yang dimana merupakan kata penghubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis, misalnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Yang kelima yaitu menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, misalnya 500 gram daging, 100 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Yang terakhir yaitu verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya.
Itulah tadi pemaparan materi mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.